Selamat malam, Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kedua kita di mata kuliah Ekologi Pariwisata atau Ekowisata. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai elemen-elemen dari ekologi wisata gitu. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, izinkan saya membahas sedikit saja mengenai eh, materi kemarin ya, sebelumnya 2 hari lalu gitu. Jadi kalau kita melihat materi yang lalu, di sini kita sudah membahas mengenai ekosistem pariwisata, dimensi ekopariwisata ini yang saya bahas. Pengertian ekologi pariwisata, ekowisata, ekosistem dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya ingin menggarisbawahi yang ini. Kita punya dimensi ekowisata, kemudian juga ada sustainable tourism. Mana sebentar ya. Hmm, Nah, ini prinsip ekowisata itu ada beberapa. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan, ada yang terkait dengan lingkungan, kemudian ada juga yang terkait dengan ekonomi, dan yang terakhir adalah terkait dengan sosial budaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pariwisata berkelanjutan, itu selalu tiga yang dibicarakan Ibu Bapak ya. Yang pertama, kalau berkelanjutan itu ketika pariwisata bisa membuat masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Satu. Yang kedua, ketika lingkungan di sekitar destinasi wisata dapat berlanjut. Jadi walaupun ada atraksi wisata, ada orang yang berkunjung, lingkungan tidak rusak. Itu poin kedua dari pariwisata berkelanjutan. Yang ketiga adalah ketika pariwisata itu bisa menjaga kelestarian budaya di destinasi gitu. Nah, itu yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi tiga prinsip itu Ibu Bapak. Jadi kalau kemudian kita bicara ekowisata atau ekologi pariwisata, walaupun ekologi pariwisata itu secara definisi identik dengan pelestarian lingkungan, tapi secara prinsip juga sama, harus berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara sosial budaya gitu. Nah, yang akan kita bahas pada materi hari ini, malam ini adalah pada aspek ekonominya gitu. Jadi tiga aspek yang akan kita bahas, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas aspek yang lain, aspek lingkungan. Nah, ini yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Kenapa saya memasukkan aspek ekonomi yang pertama yang kita bahas? 2 hari lalu saya sempat membahas mengenai setiap kali saya memberikan materi, Ibu Bapak, materi di desa wisata terutama ya, eh, bukan hanya kepada mahasiswa, tapi juga ke ketika saya diundang menjadi pemateri gitu. Setiap kali saya bertanya mengenai apa keuntungan pariwisata, maka peserta pelatihan atau peserta workshop itu selalu menjawab keuntungannya keuntungan ekonomi atau terkait dengan ekonomi. Pertama, pendapatan. Yang kedua, eh, membuka lapangan pekerjaan. Ya, seperti itu kurang lebih. Walaupun dua-duanya sama sih, intinya mendapatkan pendapatan gitu ya. Sulit sekali menemukan manfaat lain selain manfaat ekonomi. Nah, ini yang kemudian menarik gitu. Artinya apa? Artinya masyarakat kita, minimal masyarakat awam, itu tidak tahu manfaat pariwisata selain manfaat ekonomi gitu. Bahkan orang-orang yang tidak, yang awam dengan pariwisata, kawan-kawan saya sendiri misalkan apa namanya, akademisi dari jurusan lain, itu selalu menganggap pariwisata itu ya itu mah senang-senang sekolahnya mah, sekolahnya senang-senang jalan-jalan aja gitu. Tidak pernah dianggap sebuah kajian yang serius. Itu yang terjadi di pariwisata. Fokusnya hanya kepada mencari keuntungan, mendatangkan wisatawan, wisatawannya senang-senang, terus bayar ke kita gitu. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa wisatawan datang ke sebuah destinasi itu untuk bersenang-senang dan dia bayar gitu.
Jadi mereka bayar untuk bersenang-senang. Artinya apa? Artinya kita dalam tanda kutip ya, kita sebagai pelaku industri pariwisata mewadahi sifat hedonisme pengunjung atau wisatawan. Nah, ini yang kemudian seringkali dipahami oleh banyak orang, gitu ya. Terutama orang-orang yang awam. Gitu. Oh, memang pariwisata memang tujuannya harus melayani, apapun harus mau selama dibayar, begitu. Nah, ini kemudian kita masuk ke benefit and cost of tourism in economic aspect. Kenapa saya bahas begitu? Karena seperti tadi saya bilang bahwa banyak sekali orang yang menganggap bahwa keuntungan pariwisata itu adalah ekonomi. Bahkan secara tidak langsung pemerintah kita pun, baik di level kementerian atau daerah, provinsi dan dinas, itu selalu mengacu kepada keuntungan ekonomi. Misalkan indikatornya itu adalah indikator kedatangan pengunjung, kedatangan wisatawan. Ya, kedatangan wisatawan otomatis artinya pemasukan lebih besar. Lama tinggal di hotel berapa lama? Itu artinya apa? Artinya kemungkinan spend-nya lebih banyak. Belanjanya berapa? Kemudian makannya di mana? Kemana saja? Itu dalam konteks ekonomi. Tidak pernah membahas yang dua lagi ya, yang sosial, budaya, atau yang lingkungan. Dan tidak pernah, itu jarang sekali. Itu dilemanya gitu. Itu kondisi yang ada di pariwisata sehingga orang kadang sering salah paham. Saya sengaja ingin memilih aspek ini yang pertama dibahas karena ini yang mungkin paling relate dengan pemahaman mayoritas orang gitu, termasuk mungkin ibu bapak sekalian. Kalau kita bicara mengenai ekoturism dan dampak dampak ekonominya, jadi ekoturism itu mulai menarik perhatian besar karena dianggap dapat menghasilkan keuntungan baik untuk konservasi maupun pembangunan daerah pedesaan. Jadi dulu itu ke pedesaan. Walaupun pendekatannya nggak harus pedesaan ya, non pedesaan juga bisa gitu. Kenapa menarik perhatian yang besar? Karena dianggap secara moral ini bisa dijual. Jadi kalau kalau kita cuma jualan, mohon maaf ya, misalkan di Thailand itu ada destinasi namanya Pattaya. Kalau ibu bapak pernah ke sana, Pattaya itu sangat terkenal dengan daya tarik wisata seks, ya sangat terkenal gitu ya. Tapi orang-orang Thailand sendiri malu sebetulnya, terutama orang-orang Thailand yang non Pattaya ya, yang di Bangkok, yang di Chiang Mai, teman-teman saya itu banyak di sana dosen, ya. Mereka eh, tidak mau negara mereka dikaitkan dengan persepsi wisata seks gitu. Nah, tapi dan kita apa namanya, pengelola destinasi sangat suka kalau kita mengaitkan destinasi kita sebagai destinasi wisata ekoturism atau ekowisata. Oh, bangga sekali, oh kita destinasi ekowisata gitu. Jadi kemudian kenapa bisa menarik perhatian yang besar, karena dianggap apa namanya, tidak menyalahi etika kalau kita jualan. Kalau kita jualan ekoturism, silahkan datang ke tempat kita, silahkan datang ke destinasi kita untuk berwisata ekowisata. Itu nggak ada yang salah, malah bagus. Secara moral benar gitu ya. Eh, Daripada kita jualan sebuah destinasi, tapi jualan apa namanya, eh, night clubnya atau dunia malamnya gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dijual, tapi pasti bahasanya dirubah supaya lebih halus gitu ya. Beda kalau ekoturism, ekoturism itu bisa bisa orang dengan bangga menjualnya gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi orang pengelola destinasi itu ketika dia menawarkan ekoturism itu dalam rangka betul-betul menyadari ekoturism penting atau hanya untuk mendatangkan orang supaya datang. Itu jadi pertanyaan juga, pertanyaan dilematis gitu. Di satu sisi dia mungkin tidak jualan yang eh, eh, apa namanya, jasa atau destinasi daya tarik yang tidak sesuai dengan norma, tapi di sisi lain dia jualan ya untuk mendatangkan ekonomi fokusnya gitu, supaya orang datang. Persis sama halnya dengan hotel yang kemudian meng, mengapa ya,
mengklaim bahwa mereka adalah green hotel atau hotel yang sustainable. Buktinya apa? Buktinya kita punya sistem bahwa anduk itu tidak boleh dicuci. Jadi sebisa mungkin tamu yang menginap di kamar itu jangan ganti handuk. Suka ada kan? Jika Anda sayang dengan bumi, eh, apa namanya, jangan terlalu banyak mencuci, kurang lebih seperti itu. Saya kalimatnya mungkin tidak tepat ya, tapi seperti itu. Jadi semakin banyak kita melakukan pencucian laundry itu kan berarti semakin banyak chemical yang dipakai. Artinya rusak bagi bumi kan seperti itu ya bahasanya. Jadi kalau kita menginap 3 malam di hotel, kalau kita nggak ganti anduk ya bagus, itu berarti kita nyelamatkan bumi gitu. Nah, itu pertanyaannya oleh para pengkritisi adalah apa itu benar niat dari hotel untuk menyelamatkan bumi atau hanya untuk mengurangi biaya gitu. Nah, ini sama halnya seperti ini. Jadi ekoturism itu menarik perhatian orang untuk datang, tapi menjadi muncul pertanyaan. Jadi ekoturism itu kita tawarkan apakah karena memang ingin em, melestarikan alam dan sosial budaya atau hanya sekedar untuk mendatangkan orang supaya dapat keuntungan gitu. Ini menjadi pertanyaan dilematis dan diperdebatkan selama puluhan tahun gitu ya. Eh, kita masuk dulu ke yang lebih besar dulu, ke tourism industrinya. Kenapa kemudian dampak ekonomi itu sangat besar? Yang pertama, eh, konon katanya ada 100 juta orang di seluruh dunia yang bepergian. Ini, sorry, eh, eh, ini sepertinya datanya belum belum saya update ya. eh, Employment-nya itu kayaknya 1 billion deh, bukan sorry, lebih dari 100 juta lah pokoknya, 100 juta terlalu kecil itu ya. Dan responsibel lebih dari 7%, kalau tidak salah sekarang udah 9%-an dari worldwide capital investment. Jadi industri itu besar sekali gitu ya. Walaupun ada perdebatan apakah betul-betul pariwisata atau bukan. Seperti misalkan transportasi, kereta, pesawat, itu masuk tourism industry atau bukan. Nah, itu juga perdebatan yang lainnya. Pariwisata sering dianggap sebagai penyelamat bagi beberapa negara. Bagi sebagian negara itu sebagai penyelamat. Negara-negara yang seperti Maldives misalkan, itu kalau nggak ada pariwisata sudah itu sulit sekali bisa bertahan hidup misalkan. Atau negara seperti Thailand, itu juga besar sekali keuntungan. Indonesia di beberapa daerah, misalkan Bali lah, kalau kita lihat contohnya, termasuk mungkin Jogja itu eh, sangat sekali dibantu dengan sistem dengan pariwisata ya, dengan industri pariwisata sangat dibantu gitu. Jadi bagi banyak negara pariwisata itu adalah penyelamat, gitu. Penyelamat karena bisa menghasilkan uang banyak. Hong Kong salah satunya misalkan ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tourism industry. Kenapa penyelamat? Sekali lagi karena dianggap pariwisata mendatangkan ekonomi, yang mendatangkan manfaat ekonomi, dan ekonomi tersebut atau uang tersebut dipakai untuk pembangunan. Jadi muaranya sekali lagi balik lagi ke pendapatan ekonomi lagi. Eh, karena itu sangat wajar kalau kemudian di level masyarakat paling bawah sekalipun sering memandang bahwa dampak pariwisata itu dampaknya ya eh, dampak utamanya ekonomi gitu. Jadi kalau ada orang kota berwisata ke desa, orang kota jalan-jalan ke desa wisata, maka orang-orang di desa wisata beranggapan orang kota punya banyak uang, mereka mau spend money di sini gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat wajar, sangat mungkin sama halnya dengan kita kita kalau jualan terus ada orang asing gitu ya, orang bule gitu ya. Kita beranggapan oh dia wisatawan nih, dia mau belanja gitu ya. Dia pasti uangnya dolar lebih banyak dibandingkan orang lokal. Nah, jadi memang kita seringkali terjebak langsung memandang dari economic point of view gitu ya. Jadi sudut pandang ekonomi gitu. Dan itu wajar, sangat umum gitu ya. Karena pemerintah juga seperti itu cara pandangnya. Kemudian eh, ini ada yang menarik paling akhir di kalimat terakhir bahwa kalau kita bicara mengenai dampak negatif, maka seringkali yang kita bahas dampak negatif pariwisata, maka seringkali yang muncul itu adalah dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan.
Jadi urutannya gini, kalau kita bicara apa manfaat pariwisata, maka yang pertama muncul adalah ekonomi. Sosial budaya itu dibahas kalau ingat gitu ya. Tapi kalau kita bicara apa dampak negatif dari pariwisata, maka yang muncul pertama adalah lingkungan. Masalah lingkungan, kemudian masalah sosial budaya, baru masalah ekonomi. Jadi ekonomi itu dalam dalam industri pariwisata dianggap sebagai kubu sebelah kiri yang fokusnya kepada manfaat, sementara sosial ekonomi dan lingkungan itu di kubu sebelah kanan yang fokusnya kepada dampak negatif terhadap pariwisata, dampak negatif pariwisata terhadap destinasi gitu ya. Nah ini kita harus melihat seperti itu pandangannya. Jadi kalau kita bicara apa sih dampak negatif pariwisata, maka yang terpikir pertama kalau pada orang-orang ditanya itu adalah eh, lingkungan rusak, sosial budaya tergerus, seperti itu. Tapi kalau kita bisa bertanya apa dampak positif pariwisata, pasti yang pertama muncul adalah manfaat ekonomi. Selalu begitu. Nah, ini di pertemuan ini kita coba membahas bahwa kalau kita bicara dampak, baik positif atau negatif, di tiga-tiganya itu ada. Di ekonomi ada, di sosial budaya ada, di lingkungan ada. Ada nggak dampak positif pariwisata terhadap ekonomi? Ada, jelas. Ada nggak dampak pariwisata terhadap sosial budaya? Ada. Adakah dampak positif pariwisata terhadap lingkungan? Ada juga. Begitupun sebaliknya. Ada tidak dampak negatif pariwisata terhadap sosial budaya? Ada. Ada tidak dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan? Jelas ada. Yang ketiga, ada tidak dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi? Ada juga. Nah, ini yang jarang dibahas. Jadi kita seringkali bicara, kalau bicara dampak ekonomi, maka yang terbayang oleh kita adalah dampak ekonomi adalah manfaat. Padahal tidak seperti itu. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara dalam konteks pariwisata, bicara dampak ekonomi pariwisata, maka yang terbayang oleh kita adalah dampak yang positif. Padahal tidak harus seperti itu. Mari kita bahas. Kita bahas dulu pendekatan pengembangan pariwisata. Jadi ada beberapa pendekatan, sebetulnya ini baru 3, selebihnya masih ada banyak sebetulnya, kita bahas 3 aja. Yang pertama adalah pendekatannya mass tourism, jadi wisata massal. Wisata massal itu artinya apa? Mendatangkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi kesuksesannya itu apa? Kesuksesannya semakin banyak orang datang, semakin sukses. Termasuk misalkan wajar kalau kemudian pemerintah kita, Kementerian Pariwisata, goals-nya itu tingkat kunjungan ke Indonesia 20 juta pengunjung internasional. Fokusnya kepada angka. Jadi mass tourism. Jadi sebetulnya memang dari level pemerintah juga ke arah mass tourism. Tourism income bergantung pada 3 variabel. Yang pertama, jumlah wisatawan, makanya pemerintah mengejarnya jumlah wisatawan. Kemudian jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan setiap harinya. Kemudian length of stay. Jadi kalau kita bicara bagaimana cara memberikan dampak ekonomi terhadap dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat atau terhadap destinasi, maka caranya 3 ini. Saya besarkan dulu ya sebentar. Oke, bisa terlihat ya Bapak slide-nya diperbesar oleh saya? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jadi kalau kita bicara dampak ekonomi, bagaimana menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar, dalam hal ini konteksnya dampak ekonomi positif ya, menghasilkan. Yang pertama harus jumlah pengunjung diperbesar, jumlah penghasilan pengunjung per hari diperbesar, jumlah length of stay atau lama tinggal juga diperbesar. Nah ini pendekatan pengembangan wisata massal. Jadi kalau kita ditanya bagaimana pendekatan pengembangan wisata oleh pemerintah, ya pemerintah ke mass tourism. Karena indikatornya begitu, berapa banyak jumlah kunjungan, berapa lama mereka tinggal, berapa uang yang dikeluarkan. Selalu begitu, Tuhan. Baik di level pemerintah, pusat, level
provinsi ataupun daerah. Itu kurang lebih sama seperti ini. Ibu Bapak kalau punya akses ke Dinas Pariwisata, ke kementerian, kalau ditanya apa targetnya kurang lebih seperti ini, nah, ke mass tourism. Jadi kalau kita bertanya apa approach to tourism development dari pemerintah kita, ya ke mass tourism sebetulnya secara filosofinya gitu ya. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah product lead versus market lead. Jadi ada dua pendekatan. Pendekatan yang berbasis kepada pengembangan produk, yang pertama, yang kedua adalah pendekatan kepada pengembangan pasar. Berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi ini adalah dua sudut pandang dalam mengembangkan pariwisata. Kita mau mendengarkan pasar, kemudian menyediakan apa yang mereka butuhkan, atau kita buat aja dulu destinasi nanti mereka datang. Nah, ini yang itu bedanya. Nah, ini yang pertama itu if we build them, they will come. Jadi kalau kita bangun atraksi wisata, orang datang. Pokoknya bikin aja lah nanti mereka datang gitu. Jadinya kalau ada yang bikin atraksi wisata yang menarik, misalkan taman bermain, theme park gitu ya, atau seperti semacam Dufan gitu, bikin aja nanti mereka datang. Nah itu if we build them, they will come. Itu yang pertama. Yang kedua, market lead approach. Jadi kita bertanya dulu kebutuhan masyarakat, kebutuhan calon wisatawan, atau mengetahui dulu kebutuhan calon wisatawan, kemudian buat apa yang mereka butuhkan. Jadi ini dua pendekatan dalam pengembangan destinasi pariwisata gitu. Yang berikutnya ada pro tourism. Jadi pengembangan pariwisata itu berdasarkan pokoknya pariwisata ini harus dikembangkan, tapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat miskin. Bagaimana caranya? Pokoknya miskin mendapatkan manfaat aja, manfaatnya terbesar buat mereka, keuntungannya buat mereka. Ini pendekatan tourism development. Jadi beberapa pendekatan. Oh ada lagi nih, masih ada dua lagi ya. Pendekatan berikutnya adalah fair trade. Fair trade itu begini. Selama wisatawan membayar sesuai dengan secara normal, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal, yaitu fair-fair saja gitu. Uh, apa namanya? Wisatawan butuh apa, dia mau bayar ya udah kita terima gitu. Ya, jadi itu konteks fair trade. Jadi masyarakat itu ya akhirnya apa namanya transaksional gitu ya. Masyarakat itu transaksional. Itu pendekatannya. Pokoknya nggak apa-apa masyarakat pengunjung datang selama dia mau bayar ke masyarakat lokal. Intinya begitu pemikirannya. Kalau community based tourism itu pendekatannya pengembangannya itu oleh masyarakat lokal. Yang punya wewenang untuk mengembangkan destinasi adalah masyarakat lokal. Kalau kita bicara mengenai desa wisata, maka desa wisata yang dianggap berhasil di Indonesia itu adalah yang berbasis community based tourism. Jadi kalau ada nggak desa wisata yang berhasil, yang apa desa yang diberi nama desa wisata bisa mendatangkan orang, tapi bukan community based tourism? Ada. Ini yang mass tourism. Biasanya pemiliknya itu adalah atau yang product lead ya. Ada di daerah Kabupaten Bandung itu sebuah desa, dia udah dikenal sebagai desa wisata. Tapi homestay-nya itu dimiliki oleh orang Jakarta. Jadi ada orang Jakarta datang ke sana main-main, lihat beberapa ada lahan kosong, dia buatkan kayak guest house gitu ya. Tapi disebutnya homestay. Kalau homestay kan bedanya begini, homestay dengan guest house itu. Homestay itu yang punyanya masyarakat lokal, pengunjung datang menginap bareng bersama masyarakat lokal. Jadi hidup bersama masyarakat lokal. Kalau guest house yang memang dibangun untuk melayani tamu gitu. Itu bedanya ya. Nah, si orang Jakarta ini beli tanah, dia ngebangun bangunan dalam bentuk rumah, kemudian dijual ke Jakarta. Orang-orang Jakarta datang menginap ke situ. Terus mereka bilang, saya ke desa wisata. Nah, kalau seperti ini bentuknya, berarti yang punya ide itu adalah orang luar daerah. Nah, itu bukan community based tourism. Itu berarti
bisnis pariwisata sebagai bisnis murni ya, bisnis murni. Kalau kita bicara mengenai desa wisata, maka desa wisata yang berhasil adalah desa wisata yang menggunakan pendekatan community based tourism. Artinya apa? Investasinya paling besar oleh masyarakat lokal. Nah, mari kita diskusi mengenai economic impacts of tourism. Pengembangan wisata massal itu dimotivasi oleh harapan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ya, itu udah pasti. Karena hitungannya tadi tiga, yaitu jumlah kunjungan, besaran uang yang dikeluarkan setiap harinya, dan lamanya kunjungan. Baik, kita lanjut. Kemudian dampak ekonomi dari pariwisata yang kedua adalah labor intensif. Jadi membutuhkan karyawan yang banyak. Yang banyak itu dari berbagai sektor ya. Bayangkan kalau ada wisatawan datang mendarat di Bali, maka orang kita yang bekerja di sektor pariwisata mulai dari orang yang bekerja di airport, kemudian yang mengantarkan dari airport ke hotel, orang yang bekerja di hotel, orang yang mengantarkan dari hotel ke tempat wisata, orang yang bekerja di tempat wisata, orang yang bekerja di tempat makan, di mana wisatawan itu makan, orang yang bekerja di tempat servis lainnya, misalkan si tamunya massage dan sebagainya. Itu yang disebut dengan labor intensif. Artinya dampak ekonominya itu terkait kepada orang-orang yang didatangi oleh wisatawan tersebut. Mulai dari sebagian kecil uangnya si tamu itu nyangkut di pegawai bandara, petugas bandara, sebagiannya lagi nyangkut di orang yang mengantarkan dari bandara ke hotel, sebagian lagi stay di hotel, sebagiannya lagi stay di tempat di restoran dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan labor incentive. Jadi dampaknya pariwisata terhadap masyarakat itu karena dampak ekonomi pariwisata itu salah satunya adalah labor intensif. Misalkan teman-teman di sini banyak yang bekerja di catering. Eh, Lingkup catering banyak. Mungkin ada yang cateringnya untuk rumah sakit, ada yang untuk hotel ya. Beberapa hotel, terutama hotel-hotel budget kan ada juga yang menggunakan catering gitu. Atau bahkan event-event seperti pernikahan ya. Pernikahan artis di Bali itu pakai catering kan biasanya. Ada juga yang pakai sorry, restoran lokal, restoran di hotel, tapi ada juga yang pakai catering. Nah, seperti itu. Itu artinya dampaknya juga ke catering dapat juga gitu, seperti itu. Kemudian berikutnya, dampak ekonomi dari pariwisata adalah generate foreign currency receipt with little disturbance. Jadi salah satu dampak ekonomi yang sedikit dapat gangguan dari apa namanya? Saya salah kalimatnya. Pendapatan dari luar negeri, pendapatan yang didapatkan oleh negara dari pendapatan luar negeri, yang paling sedikit gangguannya dalam tanda kutip adalah pariwisata. Orang asing datang ke sini bawa badan, bawa uang dengan pakaian, dengan koper datang ke Indonesia, kemudian belanjanya masuk ke negara Indonesia, di luar negara Indonesia, menginapnya di hotel yang dimiliki atau banyak dimiliki oleh orang Indonesia atau banyak orang Indonesia bekerja di hotel tersebut, mobilnya menggunakan mobil orang Indonesia, makannya di restoran yang dimiliki orang Indonesia dan seterusnya. Jadi pendapatan luar negeri yang tidak diganggu itu ya wisatawan gitu. Coba bayangkan kalau pendapatan luar negeri kayak ekspor bahan baku mentah gitu ya, atau ekspor bahan baku mentah itu diganggu. Misalkan kita punya kebijakan pemerintah Jokowi itu misalkan harus membangun smelter supaya tidak menjual bahan mentah gitu, tidak jual bahan mentah jadi pakai smelter gitu. Itu kan diganggunya luar biasa gitu.
dicoba dihalang-halangi supaya kita jualannya itu jualan bahan mentah. Beda dengan pendapatan dari pariwisata, nggak bisa diganggu. Nggak bisa pemerintah asing melarang orang datang untuk ke Indonesia. Misalkan pemerintah Malaysia tidak suka ke Indonesia, karena itu dia melarang masyarakatnya pindah ke Indonesia, berwisata ke Bali gitu. Tidak bisa. Nah, makanya disebutnya pariwisata itu dampaknya terhadap apa namanya pendapatan luar negeri itu kecil, hampir tidak ada hambatan gitu. Beda dengan yang apa namanya komoditas lain. Kemudian juga dampak ekonominya itu allows diversification, jadi dampaknya bisa sangat luas, berbeda dengan industri-industri lain yang sangat kecil. Misalkan kalau kita jualannya apa namanya ekspornya itu adalah ekspor benih eh, makanan laut atau ikan laut gitu ya, misalkan ikan laut atau kepiting atau lobster misalkan. Ya pendapatannya itu pendapatan negara untuk itu ya kecil saja, hanya untuk nelayan, pengepul, sudah itu saja dampaknya segitu. Tapi kalau pariwisata diverse, seperti saya sampaikan, orang berwisata ke Bandung itu yang kena itu, yang dapat dampaknya itu ya banyak. Nah ini salah satu ciri economic impact. Kemudian the level of investment atau tingkat investasi untuk pengembangan infrastruktur di bidang pariwisata relatif rendah. Nah ini debatable ya, debatable. Jadi saya jelasin dulu kenapa dianggap rendah. Kalau kemudian sebuah destinasi itu sudah jadi infrastrukturnya dalam konteks infrastruktur untuk melayani masyarakat lokal, itu investasi untuk pariwisata kecil. Seperti Bandung misalkan. Bandung, Jakarta, Jogja, Bali, Surabaya, dan semua kota-kota besar di Indonesia, Medan, itu kan mereka membangun kota itu untuk masyarakat lokal. Jakarta membangun MRT kan bukan untuk wisatawan, tapi untuk masyarakat lokal. Bandung rencananya mau bikin tol itu kan ditujukannya untuk masyarakat Bandung yang bekerja karena banyak macet, dibikinkan tol sekarang rencananya. Tapi kalau kemudian akhirnya infrastruktur yang dibuat itu dipakai oleh wisatawan ya bagus. Nah, artinya apa? Artinya sebuah kota yang sudah jadi nggak perlu investasi lagi untuk mendatangkan wisatawan. Otomatis nanti wisatawan datang ke sana akan terfasilitasi dengan fasilitas-fasilitas atau infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat lokal. Contoh kita ke desa gitu ya, ke desa. Saya Muslim, misalkan kita Muslim datang ke desa mau sholat, udah ada masjidnya. Masjidnya untuk siapa? Masjidnya untuk masyarakat lokal, bukan sengaja dibuat untuk wisatawan yang Muslim. Nah, jadi itu yang disebut dengan level investment itu cenderung kecil kalau kota atau destinasinya sudah jadi gitu ya. Itu yang untuk yang nomor 5 ya. Yang berikutnya showcasing of local culture. Jadi dampak ekonominya itu ke terkait dengan budaya lokal gitu. Sedikit sekali industri yang bisa menghasilkan manfaat ekonomi terhadap pelaku budaya kecuali pariwisata. Coba saja silakan dirunut, selain industri pariwisata, industri mana lagi yang bisa memberikan dampak untuk budaya lokal, dampak ekonomi terhadap budaya lokal? Hampir tidak ada. Ya mungkin ada satu dua, tapi kebanyakan dampak ekonominya didapatnya dari pariwisata. Kemudian ada juga pendapat bahwa yang mengatakan pariwisata itu berarti distribution of wealth. Kayak tadi, ya ini sebetulnya debatable juga ya. Wisatawan datang ke sebuah destinasi, nginepnya di restoran A, menginapnya di hotel B, naik mobilnya mobil C, yang beda-beda pemiliknya, beda-beda orangnya, jadi kayaknya apa namanya pendapatan yang dapatnya itu berbeda-beda gitu. Kecuali kasus-kasus tertentu. Misalkan sekarang ada beberapa perusahaan di bidang pariwisata itu mencoba melayani dari hulu ke hilir.
mulai dari melayani transportasinya, hotelnya, restorannya, bahkan atraksi wisatanya. Kalau teman-teman misalkan punya kesempatan ke Bali ikut paket wisata di sana, itu mulai dari bisnya, atraksi wisatanya, restorannya itu terafiliasi dengan si tour operatornya, si travel agentnya gitu. Jadi biasanya kalau ke Thailand itu kita mengunjungi eh, apa namanya, toko madu ya, toko madu atau toko berlian. Itu yang punyanya itu adalah yang punya travelnya gitu. Yang punya begitu. Jadi diambil semua gitu. Kasus yang paling ekstrim itu yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu, itu ada tour operator Cina. Mereka jualannya ke wisatawan Cina sih. Eh, harganya murah, terus datang ke mereka charter pesawat Cina dari Cina ke Indonesia, ke Bali gitu ya. Kemudian menggunakan bis yang dimiliki oleh perusahaan Cina yang investasi di Indonesia, jalan-jalan ke tempat wisata yang dikelola oleh wisatawan Cina, belanja ke, ke tempat oleh-oleh yang dimiliki oleh orang Cina. Makanya disebutnya zero package ya. Si wisatawannya itu dijualnya gratis, bisa berwisata hampir gratis lah ya, cuman bayarnya murah. Cuman ketika berkunjung harus harus beli banyak, harus harus beli barang banyak itu di toko yang dimiliki oleh warga Tiongkok. Nah itu eh, salah satu contoh yang berbeda dengan yang saya jelaskan tadi, yang tourism means distribution of wealth. Yang berikutnya adalah tourism is an invisible export. Jadi ekspor yang tidak terlihat. Biasanya kalau ekspor itu ada barang yang kita jual ke luar, yang kita kirim dari Indonesia ke luar. Tapi kalau tourism itu invisible export. Yang kita jual itu adalah kenangan dan experience. Orang datang ke Indonesia, kemudian kita menjual kepada mereka, kepada wisatawan, kenangan atau experience selama mereka di Indonesia. Jadi yang dibawa itulah kenangan. Walaupun misalkan mereka akhirnya beli baju untuk oleh-oleh kaos, tapi itu yang dijual utamanya adalah kenangan uh, uh, dan experience ya, memory and experience. Positive economic of impact, lanjut ada livelihood, uh, besar juga besaran apa namanya dampak ekonomi terhadap toko lokal, usaha lokal gitu ya. Mulai dari souvenir sampai ke makanan atau juga jajanan itu juga positive economic impact. Kemudian foreign exchange, nah ini salah satu contohnya adalah pariwisata itu dianggap sebagai kategori ekspor, masuk kategori ekspor yang diakui oleh 83% negara yang ada di dunia. Jadi 83% negara di dunia itu mengakui bahwa pariwisata adalah salah satu bidang ekspor negaranya gitu. Bahkan sebanyak 20% negara, 28% negara menganggap pariwisata adalah pendapatan utama, salah satu pendapatan utama untuk negaranya. Misalkan Singapura, itu pendapatan utamanya salah satunya pariwisata. Kemudian Spanyol, itu salah satu pendapatan pariwisatanya adalah pariwisata. Maldives ya jelas itu pendapatan utamanya pariwisata. Thailand juga sama. Indonesia sebetulnya cukup besar tapi tidak sebesar mereka, ya tidak sebesar mereka. Karena kita kan negara kepulauan yang lebih banyak daerah yang bukan destinasi wisata dibandingkan destinasi wisata. Tapi ke depan mungkin dengan infrastruktur itu banyak dibangun akan lebih banyak juga dampak ekonomi terhadap eh, dampak pariwisata terhadap ekonomi Indonesia ya. Berikutnya ada competitive nature of industry. Jadi ya akhirnya bersaing aja gitu, kita sebuah destinasi bersaing dengan destinasi lain. Eh, kita salah satu yang kesulitan sebetulnya Indonesia itu eh, orang Eropa kalau mau ke Indonesia itu pasti naik pesawat dan mayoritas pesawatnya itu transit dulu kalau nggak di Malaysia atau di Singapura. Berarti artinya apa? Artinya sebelum
mereka spending money di Indonesia, mereka spending money dulu di Malaysia dan Singapura gitu. Jadinya apa? Jadinya setiap wisatawan atau mayoritas wisatawan yang datang ke Indonesia pasti datang juga ke Malaysia dan Singapura. Ya sampai kapanpun nggak akan, Malaysia, Thailand dan Singapura. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Gitu. Tingkat kunjungan di Indonesia semakin besar, tingkat kunjungan ke Indonesia semakin besar juga tingkat kunjungan ke mereka. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kompetitifnya begitu. Jadi bahkan beberapa negara itu sampai bekerja sama dengan maskapai penerbangan supaya maskapainya itu mendarat dulu di negara mereka sebelum ke negara yang lain. Gitu. Mendarat dulu di Singapura sebelum ke Indonesia. Gitu. Bahkan sekarang Singapura punya strategi yang lebih amazing gitu ya. Dia membayar sangat mahal Taylor Swift untuk ketika kalau ke Asia itu hanya perform di Singapura saja gitu. Supaya orang-orang di Indonesia, orang-orang Indonesia, Thailand, Malaysia yang pengen nonton itu ke Singapura semua. Jadi kompetisi sampai seperti itu kan. Luar biasa gitu. Karena wisata itu terhadap ekonomi sangat 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 besar gitu ya. Tourism mungkin bisa ada pendapat bahwa pariwisata itu seolah menguntungkan bagi negara berkembang atau negara yang belum maju seperti Indonesia, negara berkembang Indonesia atau negara belum maju seperti negara-negara di Afrika gitu. Tapi sebetulnya ada pendapat bahwa pariwisata itu lebih menguntungkan negara yang berkembang yang sudah maju gitu. Kenapa? Karena wisatawan-wisatawan dari negara maju ketika datang ke Indonesia, dia ada kemungkinan menggunakan travel tour operator yang dari negaranya. Itu pertama. Keuntungan utamanya ya buat tour operator negaranya. Kemudian yang kedua, keuntungan utama mereka seringkali pergi ke destinasi menggunakan pesawat milik atau yang home base-nya dari negaranya. Orang-orang Belanda pengen terbang ke Indonesia pakainya KLM, tidak pernah pakai Garuda gitu. Ya, itu pertama. Kemudian juga atau misalkan negara apa ya? Orang Malaysia kalau ke Indonesia yang pakainya kalau nggak AirAsia yang punyanya orang Malaysia atau MH gitu, Malaysian Airlines seperti itu. Itu artinya menguntungkannya siapa? Menguntungkannya ya negara mereka sendiri. Gitu. Ketika datang ke destinasi mau nginap orang-orang Eropa misalkan mereka nginep hanya di hotel-hotel yang memiliki mereknya itu dari negaranya gitu. Kenapa? Karena familiar. Oh ini di negara saya juga ada, berarti kualitasnya terjamin. Saya nginep di sini aja. Nah, jadi kemudian ada pendapat bahwa sebetulnya pariwisata itu lebih banyak menguntungkan negara maju dibandingkan negara berkembang. Termasuk juga misalkan ya kita kalau kita ditanya Anda mau kemana? Mau ke Afrika, di salah satu negara miskin di Afrika misalkan, atau mau ke Paris, Prancis? Sebagian besar dari kita mungkin saya lebih milih Prancis dong. Artinya apa? Artinya bahkan masyarakat dari negara berkembang sekalipun kalau disuruh mau berwisata kemana lebih memilih ke negara maju dibandingkan negara yang belum maju. Artinya lebih menguntungkan negara-negara yang maju dibanding negara yang belum maju. Eh, Pajak manfaat ekonominya Indonesia jelas negara jelas pajak dan fees itu yang paling besar ya, banyak yang terdampak. Positif economic impact itu ada pekerjaan dan infrastruktur development. Jadi ekonomi lainnya adalah pekerjaan. Banyak sekali yang dibuka pekerjaan dari bidang pariwisata. Yang berikutnya adalah infrastruktur development. Di Indonesia contohnya, karena pemerintah sekarang ingin memajukan pariwisata Danau Toba, tiba-tiba pembangunan di Danau Toba sangat diperkuat. Bahkan dibuatkan bandara atau bandara dihidupkan menjadi cukup layak untuk diterbangi gitu ya. Jadi menjadi trigger
atau ini di sini responsible agent terhadap perkembangan infrastruktur di sebuah destinasi. Itu dampaknya, gitu. Nah, kita bicara kepada negatif economic effects. Kalau dari tadi kita bicara dampak positif, ya karena memang ekonomi itu seringkali relate dengan dampak positif, bukan dampak negatif. Padahal dampak negatif dari ekonomi ya ada juga. Dampak pariwisata terhadap ekonomi itu ada juga dampaknya, dampak negatifnya gitu ya. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah dampak negatif ekonomi dari pariwisata adalah adanya inflasi atau seasonal price increase, gitu. Harga-harga di destinasi wisata itu cenderung lebih mahal dibanding harga-harga di non destinasi. Harga-harga di mana pengunjungnya banyak atau musimnya sedang banyak, seasonal ya, itu ya harga juga naik. Jadi kalau kita mau ke Bali, harga paling murah itu adalah harga ketika wisatawan paling sedikit. Tapi ketika wisatawan banyak, harganya mahal. Itu seasonal price. Itu dampak ekonomi. Artinya apa? Artinya saya nih, kalau misalkan kalau saya mau ke Bali buat bekerja, jadi terganggu karena biayanya jadi mahal pada saat liburan sekolah. Nah, itu dampak negatif bagi saya. Eh, eh, saya misalkan mau berkunjung, besok saya lusa ya, atau bukan lusa. Hari Minggu saya mau terbang ke NTT. Saya akan pergi ke NTT. Hari Minggu itu harga relatif murah. Beda kalau kita perginya itu hari Jumat ya. Kan itu udah umum ya. Weekend itu lebih mahal. Nah, itu bisa dikatakan dampak ekonomi karena pada tanggal-tanggal tersebut orang-orang Jakarta berwisata ke sana. Dampak negatif buat saya yang bekerja, bukan berwisata gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya, dampak negatif lainnya adalah harga tanah semakin naik. Di destinasi di sebuah daerah yang menjadi destinasi wisata, itu harga tanah jadi naik. Bahkan mahalnya sangat luar biasa. Saya nanti itu hari Minggu itu ke Rote karena saya ada proyek dengan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia untuk mendampingi sekolah menengah pariwisata di Pulau Rote. Jadi dari Jakarta ke NTT itu sekitar 3 jam, kemudian ke Kupang ya, ke Kupang 3 jam, dari Kupang ke Rote kalau naik kapal kapal cepat itu 2 jam, kalau naik pesawat itu sekitar pakai Susi Air gitu ya, itu sekitar 30 menit. Jadi 3 jam penerbangan dari Jakarta ke Kupang, kemudian naik lagi 30 menit ke Rote. Nah, eh, di sana ada daerah area di Rote itu, Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau paling selatan Indonesia. Di daerah baratnya itu, daerah barat Pulau Rote itu ada yang namanya Nembrala. Pantainya cukup indah, tapi yang lebih menarik lagi adalah hanya sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer dari bibir pantai, wisatawan pengunjung bisa surfing di salah satu di salah satu spot surfing terbaik di dunia. Yang menariknya apa? Yang menariknya sepanjang pantai tersebut itu pemiliknya semua orang asing, hampir semua lah mungkin ya. Kalau saya nanya ke orang lokal, ini pemilik siapa? Si Mister A, itu Mister B dari mana? Dari Prancis, ini dari Jerman, ini dari Australia. Sepanjang pantai itu, setiap kali saja itu yang punyanya kebanyakan orang asing. Kalaupun ada yang pemiliknya orang Indonesia, suaminya orang asing. Ini pemiliknya Ibu Christine dari Jawa. Tapi pas saya tanya, Bu itu siapa? Itu suami saya, suaminya dia orang Prancis. Gitu. Nah, jadi dan karena pemiliknya orang asing, harganya mahal-mahal. Sekarang bayangkan daerah yang kemudian jauh dari pusat keramaian, bahkan ibu bapak di Rote itu setiap 1 bulan sekali itu selalu mati lampu, harus ada yang mati lampu. Jadi ada pemberitahuan selama 1 hari ini dari mulai jam 12 sampai jam 6 kita akan mati lampu.
seperti itu. Dan kalau mati lampu itu kalau kita kan mati lampu tapi handphone masih nyala kan, masih ada sinyal. Kalau di sana itu mati lampu, handphone mati juga karena mati lampunya itu dengan si pemancarnya juga mati gitu. Nah, seperti itu. Eh, Harga tanahnya itu kan kalau kita berpikir kalau daerah yang terpencil seperti itu harusnya harga tanahnya murah ya. Itu enggak. Harga tanahnya itu per meter bisa sampai 50 juta per meter di pinggir pantai gitu. Sangat sangat mahal, sangat sangat mahal. Yang miliknya pemilik orang asing gitu. Jadi sangat ini yang menyebabkan pariwisata itu bahkan di Rote yang kemudian orang Indonesia kayaknya nggak ke sana itu berdampak sangat sangat signifikan. Tourism dapat juga menciptakan pekerjaan, tapi di sisi yang lain juga bisa meningkatkan tekanan pekerjaan. Teman-teman di hotel itu pasti terasa sekali di Bali itu tekanannya luar biasa gitu ya dalam pekerjaan. Konteksnya gimana? Konteksnya ini yang saya ini ya apa yang saya bisa dapatkan. Karena kemudian eh, tekanannya berat, pendapatannya juga karena berdasarkan sorry, bentar ya, saya mati mati nggak bisa nge-skip. Eh, Pariwisata bisa menghasilkan pekerjaan, tapi juga bisa menghasilkan pressure atau tekanan yang luar biasa gitu ya. Orang bekerja jadi apa namanya ya karena melayani ya services ya itu sangat sangat keras ini negatifnya. Jadi artinya apa? Artinya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, keuntungan ekonomi, pressure-nya sangat keras. Higher prices for consumer goods ini sangat umum. Kalau kemudian kita bisa jualan aqua, aqua kan harganya misalkan 5.000 atau 3.000 lah, 4.000 gitu. Tapi kalau kita bisa jual ke orang asing 15.000, ya ngapain juga dijual 4.000 atau 10.000 gitu. Mending 15.000 gitu. Di Eropa itu minuman itu 2 euro ya, berarti sekitar 30 ribuan ya. Dan itu udah kehitung murah, 1,5 dolar lah, 1,5 euro gitu. Itu sudah hitung murah gitu. Ya, ya sudah pakai harga segitu aja udah cukup gitu. Jadi artinya dampaknya apa? Dampaknya ke masyarakat lokal ya ikut-ikutan beli beli aqua yang mahal gitu ya. Berikutnya, tourism can lead to a shift in traditional occupation. Jadi bisa eh, mengganggu jenis pekerjaan tradisional. Misalkan desa wisata. Desa itu dulu sebelum ada wisata, ya orang-orang itu udah bisa diprediksi lah bahwa bekerjanya itu kalau nggak petani, bekerja di kebun, peternak, eh, pedagang lokal gitu ya. Sudah seperti itu kurang lebih sih pekerjaan di desa itu. Tapi ketika ada pariwisata, orang bisa mendapatkan keuntungan dari dampak pariwisata, orang beralih jadi pemandu wisata, jadi pengelola daerah destinasi, pekerjaan-pekerjaan yang lalunya ditinggalkan gitu. Jadi orang malah tidak mau lagi ngapain saya bekerja sebagai petani atau peternak, mendingan jadi pemandu. Lumayan kerjanya nggak terlalu capek, ngomong doang dapat. Ya, selalu seperti itu. Atau bahkan misalkan kalau dulu itu eh, orang di desa wisata itu orang sebelum jadi desa wisata bertani gitu ya. Setelah ada desa wisata mereka punya rumah, rumahnya dijadiin homestay, cukup dari homestay ya sudah homestay saja cukup. Nah itu malah artinya dia tidak mau lagi jadi pekerja menjadi pekerja untuk eh, pekerjaan-pekerjaan tradisional. Oke, kemudian economic dependence of local community on tourism. Nah, ini salah satu dampak dampak negatif gitu ya. Ketika eh,
ketika pandemi, sebagian besar desa wisata yang apa namanya tidak bagus pengelolaannya itu sangat terdampak. Kenapa? Karena mereka hanya fokusnya itu kepada orang datang berkunjung. Nah, ini salah satu dampak ekonomi gitu. Di beberapa negara dampak marketnya itu paling utama adalah market luar negeri. Jadi misalkan Singapura ya. Singapura itu pasar utamanya untuk pariwisata jelas dari luar negeri kan, negaranya kecil kan. Eh, Maka sangat tergantung kepada orang yang mau datang berkunjung ke Singapura. Bayangkan kalau kemudian Singapura hubungannya tidak baik dengan masyarakat internasional. Tidak baik itu bukan hanya di level negara ya. Artinya persepsi masyarakat luar negeri terhadap negara Singapura nggak bagus, orang-orang nggak mau datang. Sudah langsung rusaklah bisnis pariwisatanya gitu. Nah, itu yang disebut dengan economic dependence of local community on tourism. Ini yang kemudian apa namanya disebut salah satunya sebagai negative economic effect. Yang berikutnya infrastructure cost. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan pendekatan yang tadi. Kalau destinasinya sudah maju, sudah well structure gitu ya, sudah punya infrastruktur atau sarana yang baik, orang datang ya sudah, wisatawan datang menggunakan fasilitas yang sudah ada gitu. Tapi bagaimana dengan destinasi-destinasi yang terpencil, yang jauh? Contohnya tadi di Rote. Kalau mau mengembangkan pariwisata Rote itu yang harus diperbaiki banyak sekali, banyak sekali. Biayanya besar. Termasuk misalkan yang Danau Toba. Itu kan biayanya besar sampai memperbaiki jalan sekeliling Danau Toba, membangun apa namanya? Membangun airport, itu biaya infrastruktur. Nah, ini negatif economic effects. Kemudian seasonal character of jobs. Ada beberapa pekerjaan yang seasonal ya. Ini terutama sangat relate kalau di negara-negara yang punya 4 musim atau musim beda-beda. Ada pekerjaan misalkan instruktur ski. Ya bisanya hanya bisa bekerja ketika lagi ada musim salju ya, musim dingin gitu ya. Dan seterusnya. Atau misalkan kayak di Rote itu apa namanya, ombak itu yang bisa digunakan untuk selancar hanya ada di bulan Maret sampai bulan November. Bulan Desember, Januari, Februari itu nggak bisa dipakai karena berbahaya gitu. Ombaknya kecil, anginnya apa namanya, hujannya besar. Jadi malah nggak bisa dipakai. Artinya tidak ada tuh pekerjaan selama 3 bulan itu. Gitu. Kemudian negatif economic effect-nya adalah enclave tourism. Jadi, nah ini terutama kritik terhadap destinasi-destinasi yang bentuknya enclave atau dalam beberapa hal seringkali disebut resort ya. Resort itu artinya si wisatawan itu datang, menginap di resort tersebut, nggak kemana-mana, semua disiapkan oleh resort, balik lagi gitu. Artinya apa? Artinya keuntungannya ya untuk pemilik resort. Kalau pemilik resortnya orang asing luar negeri ya buat orang buat mereka semua. Kalaupun ada dampak ekonomi paling bagi pegawainya. Tapi keuntungan terbesar pasti oleh pemilik si enclave tourism itu, ya resort tersebut lah. Nah, ini yang disebut dengan negative economic effect. Dan kita tidak bisa apa-apa, pemerintah nggak bisa apa-apa. Sudah gitu. Ini salah satu negative economic effect. Selain itu juga ada yang disebut dengan economic multipliers atau multiplier effects serta kebocorannya NH leakage. Jadi pariwisata itu identik dengan multiplier effect ekonomi. Jadi manfaat ekonomi dari pariwisata selain untuk para industrinya secara langsung, ada juga turunannya. Contohnya begini. Saya datang ke Bali, menginap di hotel di Bali, maka saya mengeluarkan uang saya untuk menginap di Bali, uangnya dipakai oleh
diterima oleh hotel. Sebagiannya dipakai untuk gaji, sebagiannya dipakai untuk membayar industri lain. Nah, ini direct benefitnya saya mengeluarkan uang untuk hotel, maka direct benefit kunjungan saya ke Bali adalah memberikan manfaat ekonomi terhadap hotel. Itu satu, itu direct benefit. Yang kedua, indirect benefit interbusiness transaction. Ketika saya menginap di sebuah hotel di Bali, maka sebagian uang saya digunakan oleh hotel tersebut untuk bertransaksi dengan bisnis lain, misalkan dengan pemilik transportasi atau pemilik travel, atau kalau mereka tidak menyediakan, kalau mereka menyediakan makan, misalkan yang menjadi supplier daging di Bali gitu. Karena kan di Bali dagingnya ngambil dari Surabaya biasanya. Artinya yang dapat manfaat bukan hanya hotel, tapi supplier daging yang ada di sana gitu. Bahkan kalau kita bicara supplier daging di Bali mungkin ngambilnya ke supplier di Surabaya. Artinya uang yang saya keluarkan ke hotel masuk ke supplier daging, oleh hotel dibelikan gitu ya, daging. Oleh supplier daging Bali dibelikan juga ke supplier daging Surabaya. Jadi benefitnya seperti itu ya, multiplier-nya begitu, berlapis. Nah, yang berikutnya induced benefit. Tadi indirect, ini induced benefit. Jadi ketika saya membayar menginap di sebuah hotel di Bali, maka ada sebagian uang yang saya berikan itu diberikan kepada pegawai, personal kita untuk pegawai. Lebih jauh lagi, sebagian uang yang tadi kemudian dipakai untuk bertransaksi membeli daging ke supplier daging oleh si pengusahanya itu dipakai juga untuk bayar karyawannya. Nah, itu disebut economic multiplier effect dari pariwisata. Banyak sekali multipliernya, bisa berlapis gitu. Saya di sana jajan di pinggir jalan, makan sate di pinggir jalan misalnya. Maka pemilik satenya dapat tuh. Pemilik satenya itu beli dagingnya di pasar, pedagang di pasarnya dapat juga. Nah, itu economic multiplier dari pariwisata. Tapi ada juga kebocorannya. Kebocorannya seperti apa? Kebocorannya misalkan, kalau kemudian, tadi saya kan bicara mengenai menginap di hotel, kemudian saya di sana makan daging, makan steak gitu ya. Steaknya itu ternyata beli ke pengusaha lokal. Ternyata pengusaha lokal membeli steak itu impor dari luar negeri, dari Australia misalnya. Nah, itu leakage. Artinya, walaupun saya membayar uang ke orang Indonesia atau ke perusahaan Indonesia, ternyata orang Indonesia membayarnya keluar. Nah, leakage ini sebetulnya bisa juga didefinisikan ada leakage ke internasional, ada lokal, ya. Walaupun umumnya leakage internasional. Artinya gini, kalau kita bicara beli daging di Bali, gitu ya, kebanyakan dagingnya ngambil dari Surabaya. Artinya itu bagi orang Bali itu ada leakage karena sebagian uangnya harus dibayar ke orang Surabaya. Itu leakage juga. Nah, itu disebut leakage. Nah, itu juga salah satu keniscayaan dalam pariwisata, dampak ekonomi pariwisata gitu ya. Dampak ekonomi dari pariwisata itu leakage-nya itu selalu ada. Tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa ditutupi 100%. Itu kurang lebih ya. Nah, sepertinya kita sudah sampai di ujung materi. Oh, masih ada ya, tapi saya mau lewat ya. Saya mau lanjut ke yang terakhir saja. Ini nih, yang ini nih. Masih ada berapa ini sepertinya. Terus, aduh. Ke isu ekonomi ini pembahasan terakhir kita ya, slide terakhir kita ya. Ada masalah dari isu-isu ekonomi dalam pengelolaan ekoturism. Kenapa
ekowisata belum berhasil dianggap sebagai alat dalam upaya konservasi maupun dalam pengembangan ekonomi, ada beberapa pendapat. Yang pertama, sulit untuk mendapatkan dana untuk proyek-proyek ekowisata. Jadi proyek-proyek ekowisata itu, terutama di zaman dulu ya, itu tidak seksi karena menghasilkan keuntungannya tidak banyak, tidak banyak. Beda kalau kita ngebangun atraksi wisata buatan seperti taman bermain, itu banyak. Kalau ekowisata enggak. Kenapa? Karena mindset orang kalau ekowisata manfaat terbesarnya itu adalah untuk lingkungan hidup, biota alam gitu ya, bukan manusia. Nah itu artinya orang itu ngeluarin uang untuk ekowisata ya nggak selalu seret karena keuntungannya bukan untuk mereka tapi untuk alam. Itu pertama. Jadi dapat dana yang seperti itu susah. Harus nyari perusahaan atau entitas organisasi yang memang tidak terlalu mengejar keuntungan ekonomi gitu. Kemudian Dengan Elena. destinasi atau tuan rumah belum mendapatkan keuntungan yang maksimal dari ekoturism. Sulit sekali mendapat keuntungan dari ekoturism, itu sulit gitu. Kenapa? Karena keuntungan yang dianggap oleh destinasi atau masyarakat lokal itu keuntungan ekonomi, bukan kelestarian alam. Kelestarian alam itu ya dianggap dampak, bukan keuntungan. Dan yang terakhir, hanya sebagian kecil dari keuntungan yang diperoleh akhirnya betul-betul digunakan untuk usaha konservasi. Sebagian kecil saja. Jadi sebagian besar tetap dipakai untuk keuntungan perorangan gitu. Jadi akhirnya nggak, isu ekonomi dan keturisme itu tidak dianggap seringkali tidak berhasil. Gitu. Baik, sepertinya sudah sampai kita pada slide terakhir. Sudah cukup banyak juga yang saya ceritakan, saya diskusikan, dan saya ingin membuka sesi diskusi sedikit, mungkin 2 atau 3 pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan Ibu Bapak, jika ada. Ibu Bapak masih hadir? Masih ada? Masih, Pak. Masih. Ya, silakan kalau ada. Masih, Pak. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan ya. Tidak harus bentuk pertanyaan. Assalamualaikum Pak Gali, izin selamat malam, salam kenal Pak. Salam Pak. Izin Pak bertanya Pak, boleh Pak? Silakan Pak Gaus, silakan Mangga. Eh, Sekarang ini kita sering mendengar tentang yang namanya food estate Pak ya, program pemerintah. Nah, apakah food estate ini menjadi apa namanya produk baru dalam hal bisnis pariwisata juga atau seperti apa? Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Gaus. Agak sulit juga menjawab pertanyaan ini karena uh, food estate itu adalah kebijakan politik ya, yang menurut saya adalah kebijakan politik yang uh, agak jauh dari pariwisata. Mungkin kalau food estate ini berhasil, lokasi food estate itu bisa menjadi destinasi wisata, gitu. Bisa menjadi destinasi wisata. Tapi kan saat ini belum terlihat keberhasilannya, itu pertama, yang pertama ya. Sehingga saya tidak tahu apakah itu bahkan kalaupun berhasil, apakah ada orang yang mau berkunjung ke sana? Jadi dalam kaitannya terkait dengan pariwisata, saya pikir food estate itu irisannya sangat kecil ya, hampir tidak ada, karena itu lebih ke produk politik saja, produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
mungkin tujuannya benar, tapi ada unsur politik yang sangat kuat di situ sehingga tujuannya tidak sepenuhnya terlihat gitu ya. Tujuannya kan bukan untuk pariwisata, tapi untuk apa namanya, memenuhi kebutuhan pangan lokal gitu ya. Bukan untuk pariwisata. Mungkin begitu Pak Gaus yang bisa saya sampaikan. Siapa? Terima kasih Pak. Silakan nih Bapak jika ada lagi terkait materi. Karena minggu depan sudah UTS ya. UTS-nya semua yang saya jelaskan, nggak akan keluar dari situ. Baik, jika memang tidak ada atau ada, Malam silakan. Pak, Enggak, silakan Pak Samuel, silakan. malam Pak Gali Pak, izin Malam, boleh sedikit bertanya Pak. silakan Pak. Eh, Kalau wisata alam dengan ekowisata itu bisa dikategorikan pariwisata kah Pak? Sama kedua, eh, kan di Kalimantan atau di tempat-tempat lain kan banyak sekali Pak ya penambangan-penambangan Pak, ya kan? Dan secara apa nyata itu kan merusak alam Pak ya Pak ya. Ya kan? Kenapa dari pemerintah sampai dengan sekarang Pak belum bisa memberikan apa namanya sanksi atau aturan yang menyatakan bahwa penambang-penambang itu wajib ya kan, untuk menutup lubang-lubang yang ada atau mungkin dari pemerintah daerah dibuat apa namanya wisata alam yang baru Pak. Menurut Pak Gali seperti apa Pak? Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Pak. Yang pertanyaan pertama mengenai wisata alam dan ekowisata ya. Itu dua koin mata uang ya. Seringkali wisata alam itu dianggap sama dengan ekowisata. Sebetulnya tidak sama ya. Karena ekowisata itu terkait dengan tiga unsur tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau alam biasanya terkaitnya dengan lingkungan. Jadi mungkin kalau boleh didefinisikan secara sederhana, wisata alam itu adalah bagian dari ekowisata. Jadi ekowisata itu lebih besar gitu ya. Kalau pariwisata di mana? Pariwisata itu ada di atasnya lagi, di atas ekowisata gitu. Dalam perspektif sederhana. Saya secara filosofis memahami bahwa pariwisata itu sama dengan ekowisata. Jadi kalau kita bicara ngomongin pariwisata ya berarti ngomongin ekowisata, harusnya seperti itu. Begitu ya yang pertama. Yang kedua mengenai pertambangan gitu ya. Saya pernah melakukan kajian itu tapi bukan di Kalimantan ya, di Belitung gitu. Ya memang tidak semudah eh, apa namanya? Ya tidak mudah sebetulnya Pak. Tidak mudah untuk apa namanya? Mengelola itu gitu. Saya contoh di Belitung itu pemilik pertambangan itu perorangan, memilih keluarga gitu. Keluarga di belakang itu mereka menggali dapat tuh minyak. Itu pemerintahnya sulit gitu. Karena kalau dilarang, saya pernah bertanya kenapa tidak dilarang. Itu kalau dilarang itu masyarakat marah karena bisa dibalik. Terus pemerintah bisa ngasih pekerjaan saya apa kalau saya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh menggali gitu. Terus kalau ditutup gimana? Misalkan saya punya rumah di belakang ada tanah besar. Ternyata kalau digali ada tambang tuh, ada tambang yang menguntungkan digali sama kita. Setelah selesai habis ya udah. Terus pemerintah bilang itu tolong dong ditutupin. Terus kita bilang ya nggak apa-apa di rumah-rumah saya terserah saya dong mau nutup atau enggak. Nah, dari situ kan jadi sulit ya. Saya bisa bayangkan posisi pemerintah seperti apa. Kalau kemudian dipaksakan, misalkan ya, didenda masyarakat yang kemudian menggali tidak menutup lagi, itu panjang Pak, karena harus masuk ke DPRD, mungkin masuk DPR. Nah, sementara di level kebijakan DPR juga mungkin bisa jadi ada yang melakukan hal-hal itu. Menurut saya karena ini terjadi di Belitung gitu seperti itu. Jadi artinya kompleks. Jadi eh, bekas tambang dikelola dengan baik itu bagi beberapa orang hanya utopia gitu, hanya di level utopia. Pada prakteknya sulit gitu. Mungkin begitu pandangan saya Pak Samuel ya sementara ini. Oke, makasih Pak Baik, informasinya Pak penjelasannya. Terima kasih Pak. baik. Baik Ibu Bapak, kita sudah sampai ke pukul 8.59.
sudah sampai ke akhir perkuliahan. Terima kasih sudah bertahan di kelas ini. Dan kalau menurut jadwal kita bertemu kembali hari Sabtu ya. Hari Sabtu dan kemudian minggu depannya UTS gitu ya. Seperti itu mungkin Ibu Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kita bertemu lagi lusa. Sekian dari saya. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.